Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, kita bersyukur dan memuji Tuhan, kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian edisi 15 Maret 2021. Mengawalinya, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami naikkan kepadamu ya Allah, karena Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan yang indah, berharga dan mulia di mata Tuhan untuk kami mau membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu kekal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal untuk selama-lamanya. Karena itu kami ingin membaca dan merenungkannya. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Ibrani pasal 11 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-4. Firman Allah berkata demikian, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Demikian firman Allah di hari ini, yang intinya mengajar kita akan hidup dengan iman. Sekali lagi firman Allah hari ini mengajar kita, menasihati kita dan mendorong kita sebagai umat supaya kita hidup dengan iman, kita hidup dengan bermodalkan iman, kita menjalani seluruh kehidupan kita ini dengan keyakinan yang sungguh kepada Allah. Itu yang Allah mau dalam hidup kita sebagai umat. Saya percaya inilah kerinduan Tuhan bagi kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita menjalani hidup dengan iman. Nama-nama yang tercatat dalam Ibrani pasal 11 adalah saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman yang menunjukkan, yang memberikan contoh atau teladan bagaimana menjalani hidup dengan iman, bagaimana menjalani hidup dengan bermodalkan keyakinan kepada Allah. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita, sehingga kita pun bisa tercatat sebagai saksi-saksi iman, sebagai pahlawan-pahlawan iman, karena kita menjalani hidup dengan iman. Setidaknya ada dua akibat yang nyata dalam hidup kita kalau kita menjalani hidup dengan iman. Yang pertama, kita belajar dari Habel. Ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kalau kita menjalani hidup dengan iman, maka yang pertama kita harus berkarya yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Wujud nyata, wujud konkret dari orang yang menjalani hidup dengan iman, orang yang menjalani hidup dengan bermodalkan keyakinan, yang pertama adalah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apa yang mendorong kita, apa yang memotivasi kita untuk berkarya yang terbaik, untuk mempersembahkan yang terbaik, itu karena iman. Sama seperti Habel, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kenapa Kain tidak mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan? Karena dia tidak hidup dengan imannya. Tapi karena Habel hidup dengan iman, maka dialah yang mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang menjalani hidup dengan iman, mari kita selalu belajar dan berusaha untuk selalu mempersembahkan yang the best bagi Tuhan. Sebagai pelayan, mari kita jadi pelayan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai pengkhotbah-pengkhotbah, mari kita mempersembahkan khotbah yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai PNS, sebagai pegawai, mari kita jadi pegawai yang terbaik yang kita persembahkan bagi Tuhan. Apapun tugas dan tanggung jawab
yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kita belajar dan terus berusaha mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, karena kita menjalani hidup dengan modal iman. Jadi itu berarti firman Allah hari ini mengajar kita, siapapun kita dan apapun kita, apapun tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mari kita selalu berkarya yang terbaik. Mari kita selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus selalu berkarya yang terbaik. Yang kedua, wujud nyata dari orang yang menjalani hidup dengan iman. Yang kedua, kita belajar dari Henok ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Wujud kedua dari orang yang menjalani hidup dengan iman adalah hidup berkenan kepada Allah. Dalam ayat 6 diberi penjelasan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Kita belajar dari Henok, karena Henok menjalani hidup dengan iman, menjalani hidup dengan bermodalkan keyakinan, maka dia hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi hal yang kedua, wujud nyata dari cara hidup kita, dari kelakuan kita yang menjalani hidup dengan iman adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Imanlah yang menolong kita. Imanlah yang memampukan kita sehingga kita terus berusaha, kita terus belajar menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan seperti Henok. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita perbuat, supaya semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka kita harus melakukan firman-Nya. Kita harus mentaati firman-Nya. Orang beriman harus taat kepada firman. Dan ketaatan kita kepada firman itu yang membuat hidup kita berkenan kepada Tuhan. Kalau begitu mari kita introspeksi diri. Adakah cara hidup kita, pola hidup kita yang tidak berkenan kepada Tuhan? Kita belajar membuangnya, kita belajar meninggalkannya, sehingga kita menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan, karena kita hidup dengan iman, maka saya percaya ada special treatment. Ada perlakuan Tuhan yang khusus, ada perlakuan Tuhan yang istimewa bagi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sama seperti Henok. Karena dia hidupnya berkenan kepada Tuhan, maka dia mengalami perlakuan yang khusus dan istimewa. Dia diangkat hidup-hidup. Kita tidak harus diangkat hidup-hidup seperti Henok, tapi ada perlakuan-perlakuan yang khusus, ada perlakuan-perlakuan yang istimewa, karena hidup saudara dan saya berkenan kepada Tuhan. Karena itu sangat penting dalam hidup kita sebagai umat, kita terus belajar dan kita terus berusaha supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Allah yang mempunyai firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini, yang boleh mengajar kami untuk hidup dengan iman. Tolonglah kami supaya kami hidup dengan iman. Kami menjalani hidup ini dengan bermodalkan iman. Karena ketika kami menjalani hidup ini dengan iman, itulah yang membuat kami mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang membuat hidup kami berkenan kepada Tuhan, karena kami hidup dengan iman. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami, serta menyanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini.
berkat kekuatan, keselamatan, berkat umur panjang Tuhan berikan kepada mereka. Segala usaha dan pekerjaan mereka, hamba berdoa, dibuat Tuhan berhasil, sukses untuk kemuliaan nama-Mu saja. Umat-Mu dalam pergumulan, kuatkan, teguhkan iman mereka, dan berilah jalan keluar bagi pergumulan mereka. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Seluruh hidup kami sepanjang hari ini, kami pasrahkan dalam tangan Tuhan. Jaga, lindungi, dan bentengi kami semua, sehingga kami semua ada dalam perlindungan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai berjumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.